Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Peggy Rade Ririmase. Jemaat yang diberkati, marilah kita berdiri menghadap Allah yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dengan uji dari Kidung Jemaat 4. Mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ibu Bapak, saudari-saudara, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6 menyatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ada syukur yang kami rasakan ketika Tuhan memberi kami kehidupan untuk kami jalani hari ini. Ada sukacita di hati kami yang paling dalam saat ada waktu bagi kami untuk bersekutu bersama saudara seiman kami di ruang virtual ini. Mengikuti ibadah di ruang virtual ini, kami sadari bahwa kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19.
Pandemi yang telah mengubah banyak hal dalam hidup kami, terutama ibadah kami, tanpa dapat kami hindari. Ya Tuhan, kiranya dalam tuntunan Roh-Mu, ibadah di ruang virtual ini membuat kami layak datang kepadamu dan menguatkan kami untuk tetap setia beribadah kepadamu. Ya Tuhan, berkenanlah atas doa dan permohonan kami ini, karena doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam kita masuk untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Dalam ibadah kami di hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Firman-Mu adalah kekuatan dan penuntun bagi hidup kami. Firman-Mu lah yang akan senantiasa menopang dan mengokohkan kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga perenungan sabda Tuhan, melaluinya kami dapat memperoleh kekuatan dan keteguhan bagi iman percaya kami. Bapa, kami telah siap untuk menerima sabda-Mu, berbicaralah bagi kami. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pada minggu ini terambil dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan
bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di muka bumi dan Ia itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar kita di hari ini? Semoga kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, sehingga kita tetap memiliki kekuatan, kita tetap memiliki semangat menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Yang sebenarnya tanpa pandemi pun kita sudah banyak dengan pergumulan. Tapi dalam situasi pandemi, pergumulan itu juga semakin terasa berat. Tapi biarlah kita semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan, sehingga kita bisa melewati itu semua. Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa kecewa? Saya yakin kita pernah merasa kecewa. Mungkin juga ada rasa kekecewaan yang sampai hari ini masih kita rasakan atas pengalaman-pengalaman pahit pada waktu yang lalu. Mungkin juga kekecewaan itu justru menjadi sebuah hal yang membuat kita ada di hari ini dengan sifat, dengan karakter, dengan pola pikir kita yang ada di hari ini. Karena pasti setiap manusia pernah mengalami kekecewaan. Seorang anak itu bisa dia kecewa dengan orang tuanya. Mungkin apa yang dia mau tidak dipenuhi, apa yang dia ingin cita-citakan, tapi mungkin orang tuanya tidak setuju lalu membelokkan apa yang dia cita-citakan. Orang tua juga bisa kecewa terhadap anaknya. Ya, sama, karena apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh orang tua tidak dilakukan oleh anaknya. Ataupun anaknya melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dan diharapkan oleh orang tua. Sehingga orang tua menjadi kecewa. Relasi suami dan istri tidak pernah lepas dari kekecewaan. Suami kecewa terhadap istri ataupun sebaliknya. Jadi memang kekecewaan adalah satu perasaan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Ketika ia membangun relasi dengan orang lain. Kalau tidak mau kecewa maka kita harus tinggal di hutan. Kita tidak perlu bergaul dengan siapa saja. Kita tidak perlu berinteraksi dengan siapapun. Nah, mungkin kita tidak akan kecewa. Tetapi kalau selama kita hidup di tengah masyarakat, kita hidup bersosialisasi,
pasti kita akan menemukan kekecewaan-kekecewaan. Bahkan di gereja. Di gereja juga ada banyak kekecewaan-kekecewaan yang membuat kehidupan pelayanan dalam gereja itu tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak selalu berjalan lurus, tidak selalu berjalan dengan seperti di jalan tol begitu tanpa ada hambatan. Tidak ada. Dalam kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan pun kekecewaan juga sering terjadi. Kekecewaan sering muncul. Ada yang menjadi batu sandungan bagi saudara seimannya. Ada yang menerima rasa kecewa, yang menelan pil pahit kekecewaan itu dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Ibu Bapak, saudari-saudara, kekecewaan itu dapat kita temukan di berbagai situasi yang ada dalam membangun relasi dengan orang lain. Oleh karena itu tadi, kalau kita mau hidup bersama dengan orang lain, maka sudah harus siap kecewa. Harus siap kecewa. Karena itu adalah bagian dari kebersamaan hidup. Itu tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihapuskan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang hebat, bisa menyenangkan hati semua orang. Tidak ada. Semua manusia bisa mengecewakan orang lain. Bahkan dalam hal yang baik yang dia pikirkan pun, dia bisa saja mengecewakan orang lain. Ibu bapak, saudari-saudara, saya berbicara tentang rasa kecewa karena dalam bacaan Alkitab bagi kita pada hari ini, firman Tuhan, Alkitab mengungkapkan tentang kekecewaan Tuhan kepada manusia. Oleh karena manusia tidak hidup setia dengan Tuhan. Manusia tidak hidup taat kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka hidup menurut kehendaknya, mereka hidup menurut kemauannya sendiri dan mengabaikan Tuhan dari kehidupan mereka. Sehingga Tuhan kecewa. Tuhan melihat perilaku-perilaku manusia yang seperti ini, Tuhan kecewa. Bahkan Tuhan menyesal telah menghadirkan manusia. Sehingga kalau kita baca di bacaan selanjutnya, maka Tuhan menurunkan air bah untuk membinasakan manusia. Namun dari sekian banyak manusia yang mengecewakan Tuhan, ada satu orang yang mendatangkan sukacita di hati Tuhan, sehingga orang ini memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Siapa dia? Dialah Nuh. Nuh hidup menurut perintah Tuhan. Nuh setia pada Tuhan. Sehingga Tuhan begitu mengasihinya. Tuhan begitu memperhatikannya. Sehingga ketika Tuhan merancangkan untuk membinasakan manusia, Tuhan masih memberikan kehidupan bagi Nuh. Sehingga Nuh terbebas dari air bah yang melanda dunia. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa bacaan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kejahatan manusia itu mengecewakan Tuhan. Maka hal inilah yang membuat kita, mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada abad ini, bagaimana kita mau belajar untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar daripada manusia pada zaman Nuh.
agar kehidupan kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Namun demikian Ibu Bapak, kita sungguh beruntung. Karena memang Allah tidak lagi ingin membinasakan manusia. Dan juga Allah telah menghadirkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa, dan memberikan janji kehidupan kekal bagi manusia. Sehingga bagi kita hari ini, Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus untuk kita setia di dalam Tuhan. Dan kalau kita tahu kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada kesempatan bagi kita. Ada pengampunan bagi kita. Tinggal bagaimana kita, maukah kita mencari pengampunan itu? Maukah kita tergerak hati untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan dengan datang kepadanya dan memohon pengampunan dari Tuhan, lalu bertobat, tidak lagi melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Tuhan marah, tapi mencoba untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar untuk memohon hikmat bijaksanaan dari Tuhan, belajar meminta tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam setiap langkah-langkah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Senantiasa mau mencari Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan. Situasi penuh tekanan, situasi penuh dengan tantangan, situasi penuh dengan pergumulan, Bapak Ibu. Apakah dalam situasi itu pun kita tetap setia, kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pandemi ini bukan saja menantang kita untuk menghadapinya, tetapi juga menantang kita dalam kesetiaan kita dengan Tuhan. Ketika kita dilarang beribadah di gereja, apakah kesetiaan kita hilang untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh setia, sebenarnya banyak cara, banyak kemungkinan yang dapat kita lakukan untuk tetap datang kepada Tuhan. Apalagi juga gereja terus melakukan pelayanan-pelayanan walaupun dengan media daring. Tapi ini salah satu upaya yang terus dilakukan oleh gereja. Namun upaya ini tidak akan bisa berjalan kalau ibu bapak, saudari-saudara tidak menopangnya. Artinya tidak menganggap ini penting. Tidak penting saya beribadah virtual. Lalu tidak mengikuti ibadah. Nah, itu juga akan membuat pelayanan ini akan menghadapi juga banyak hambatan-hambatan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan hambatan ini menantang kita. Untuk apakah kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan? Seperti Nuh, ia memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Kalau kita sekarang ini kan kasih karunia Allah sebenarnya sudah lebih dulu kita alami. Kasih karunia Allah sebenarnya sudah memperlengkapi kehidupan kita. Baru kita menjalani hidup dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada. Jadi sebenarnya bagi kita umat Tuhan hari ini kasih karunia Allah itu sudah dicurahkan dengan begitu limpahnya.
tinggal motivasi dari dalam hati, motivasi dari dalam diri untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ada kekecewaan yang mungkin kita rasakan. Ya, karena mungkin dengan situasi sekarang ini yang belum juga membaik, kondisi hari ini yang belum juga kondusif untuk kita bisa beribadah. Atau juga sekarang ini kita berhadapan dengan kekecewaan lain. Kekecewaan apa yang kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan, sepertinya kok tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita merasa kecewa. Sepertinya mungkin Tuhan tidak melihat kita. Sepertinya kok Tuhan tidak mendengar doa kita. Belum lagi kekecewaan yang kita alami di dalam relasi kita dengan orang lain. Tapi lewat firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini, ibu bapak, saudari-saudara, mari kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itulah yang akan memulihkan kita. Kasih karunia Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Sehingga kita tidak tenggelam di dalam kekecewaan yang membuat kita malas mungkin menghadapi hidup ini. Kasih karunia Tuhan akan menguatkan kita sehingga kekecewaan itu tidak membuat kita jadi kapok. Atau membuat kita jadi dendam, kecewa, sakit hati dengan orang, dengan keluarga. Ya, tidak membuat kita jadi sakit hati dan menyimpan itu jadi sebuah akar pahit di dalam hidup kita. Hanya kasih karunia Tuhan yang dapat memulihkan kita dari segala kekecewaan kita. Tidak ada yang lain. Kasih karunia Tuhan yang mengampuni kita, itulah yang membuat kita mampu mengampuni orang lain. Dan hanya dengan pengampunan, kita dapat membebaskan diri kita dari segala kekecewaan. Kita dapat melepaskan diri kita dari berbagai akar pahit dalam hidup kita. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa pengampunan dari Tuhan, mengandalkan kekuatan diri sendiri sulit, bahkan mungkin tidak mungkin. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam kasih karunia yang telah dicurahkan Allah di dalam kehidupan kita. Maka dengan siapapun kita akan berelasi, dengan siapapun kita akan berhubungan, walaupun harus kecewa, kita tidak akan menjadikan itu akar pahit dalam hidup kita. Karena kita tahu, kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan, dan kita telah menerima pengampunan daripadanya. Maka dengan mudah dan lapang hati, kita mau mengampuni sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup dalam kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita menyambut berita firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 381. Aku selamatlah oleh kasih
Mari kita berdiri. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat sabda firman Tuhan yang boleh menguatkan kembali iman percaya kami. Agar di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan penuh dengan tantangan, bahkan menghadapi berbagai kekecewaan, Tuhan mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, menikmati pengampunan dari Tuhan agar kami dapat mengampuni sesama kami yang mengecewakan hati kami. Sehingga semua itu tidak menjadi akar pahit, menjadi sesuatu yang menghambat kami untuk menjalani kehidupan kami. Tetapi kami kemudian melangkah karena kami percaya kasih karunia daripada Tuhan senantiasa kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat sabda firman-Mu pada hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami dapat beribadah. Terima kasih juga untuk kesehatan, terima kasih juga untuk keselamatan. Terima kasih untuk hikmat dan kebijaksanaan, ketabahan dan kesabaran yang Tuhan tambah-tambahkan kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah kondisi pandemi COVID-19 hari ini. Terima kasih Bapa, karena selalu kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh masyarakat bangsa Indonesia, agar kiranya kami dapat bekerja bersama-sama. Pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat. Kami bergandengan tangan, bersatu hati, satu langkah untuk memajukan Indonesia. Saat ini untuk membawa Indonesia keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan satukan langkah kami sehingga gerak bersama, gerak seluruh bangsa ini membuat bangsa ini segera keluar dari pandemi COVID-19. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja yang merupakan bagian daripada bangsa ini. Berkatilah gereja, urapilah gereja sehingga kami terus berhikmat dalam melakukan pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami sungguh-sungguh meminta hikmat Tuhan, sehingga kami terus mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga upaya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Terus kami ingatkan seluruh warga gereja untuk ikut ambil bagian di dalamnya, untuk mengupayakannya bersama-sama dengan pemerintah. Bapa di dalam sorga, secara khusus gerejamu di tempat ini Penabur Surakarta, kiranya juga Tuhan berkati. Karena beberapa minggu ini sudah kami laksanakan ibadah secara daring. Kiranya jemaat yang punya kerinduan untuk beribadah di gereja, boleh diberikan ketabahan, diberikan hikmat bijaksana, sehingga kerinduan ini masih boleh mereka tidak memaksakan, membuat mereka tidak memaksakan diri untuk datang beribadah di gereja. Bapa di dalam sorga, biarlah kerinduan kami untuk beribadah sebagai anak-anak Tuhan
masih kami dapat lakukan, masih dapat kami laksanakan lewat ibadah-ibadah daring yang sudah dipersiapkan oleh para pelayan-Mu di tempat ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi para pelayan-Mu, para presbiter, pengurus pelkat, komisi, panitia, BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, bahkan security. Tuhan memberkati kami di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Bapa di dalam sorga, secara khusus pegawai kami, pegawai kantor gereja, Bapak Julius Bulan yang sedang berada dalam kondisi sakit, juga kami mohon jamahan Tuhan memulihkan kembali keadaan kesehatannya, sehingga ia bisa dapat kembali melakukan tugas tanggung jawab pekerjaannya dengan baik di tempat ini. Dan kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh karena usia lanjut maupun karena sakit. Kami berdoa buat Bapak Soekarto, Bapak Abraham Sunarso, Saudara Daniel Feritri Pranoto, Ibu Agustina Katarina Raharjo, Omar Rika Pali, Ibu Tukiem, Ibu Nur Timor Paidongan, Ibu Dins Hardia Hartioso, Ibu Sri Rahayu, Bapak Agus Sono, Bapak Iap Rafael, Bapak Kristanto Seno Utomo, Bapak Andreas Joko Suranto, Bapak Didi Rinto Prihadi, Ibu Kartini, Ibu Titin Retno Setianingrum, Ibu Magdalena Bundaria, Ibu Yap Rafael, Bapak Mujio, Ibu Pendeta Claudia Takasili Hulu, orang tua daripada Ibu Pendeta, Bapak Elia Dil Hulu, Ibu Romana Batubara, Saudari Rovina Elizabeth Hulu, Saudari Ovin Rebecca Hulu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Tuhan, agar kiranya yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang lemah tubuh karena usia lanjut, Tuhan tetap berikan semangat, Tuhan tetap berikan sukacita di dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa dalam sorga, berkati juga keluarga mereka, sehingga selalu sukacita di dalam merawat dan menjaga mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Sri Wahyanto, keluarga Suripto, keluarga Michael Manu, keluarga Ibu Wiwi, keluarga Batee, keluarga Tomilai, keluarga Ari Prabowo. Kiranya Tuhan boleh memberkati juga keluarga-keluarga jemaat-Mu ini dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang tengah mereka hadapi saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka, kasih karunia Tuhan memelihara kehidupan mereka, menjagai dan memperlengkapi kehidupan mereka, sehingga setiap rumah tangga ini boleh melalui berbagai tantangan dan pergumulan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan kepadamu persiapan persidangan Sinode 21 di bulan Oktober, Majelis Sinode dan seluruh jemaat, juga jemaat kami di tempat ini Tuhan berkati. Dan juga kami menyerahkan kepadamu tiap keluarga, tiap rumah tangga jemaat-Mu masing-masing dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup, Tuhan berkati. Dan akhirnya doa-doa pribadi yang juga naik kepadamu Tuhan di hari ini kami serahkan semua di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Berkenanlah ya Bapa, Engkau mendengarkan seluruh seruan doa yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Dalam ibadah ini kita akan memberikan persembahan. Dengarlah firman-Nya dalam Matius 22 ayat 21b yang menyatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kolekte ibadah dan persembahan dapat diserahkan langsung di kantor gereja pada kotak yang telah disiapkan atau dengan transfer ke rekening gereja di BNI. Kita angkat pujian bersama-sama untuk mengirim persembahan kita dari Kidung Jemaat 290. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa secara berbelasan. Kami sungguh beruntung karena sebagai umat-Mu, kami tidak pernah ditinggalkan. Sekalipun di tengah pandemi saat ini berat, berkat-berkat Tuhan tetap Tuhan sediakan bagi kami setiap hari. Menghayati akan berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami, maka patutlah kami menyatakan syukur kepada Tuhan, tidak saja dengan kata-kata, tetapi dengan pemberitaan nyata seperti saat ini. Biarlah pemberian kami ini menyenangkan hati Tuhan, sehingga pemberian ini akan berguna dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Amin. Warta Jemaat, untuk warta jemaat secara lengkap, Bapak, Ibu, serta saudara bisa baca di Warta Jemaat secara digital. Terima kasih. Mari kita berdiri. Kita akan kembali melakukan segala tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi kita seturut dengan firman Tuhan yang sudah kita terima. Kidung Jemaat 381 kita nyanyikan. Hati dan jiwa bersuka cita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hallelujah.